Semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan. Yang harus wajib lapor itu adalah Joko Widodo yang memalsukan ijazah orang lain untuk kepentingannya sendiri. Lakukan gugatan juga nggak terhadap KPU Solo. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Mungkin itu dari saya, Bang Aka. Nah, ini Bu Kurnia yang tadi wajib lapor, silakan. Lapor yang seharusnya hari Kamis saya percepat hari Rabu ya, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dan sudah terlaksana dengan baik. Kedua, saya ingin menyampaikan begini ya, kebetulan materi kita pada hari ini tentang P19. P18, P19, dan P21 itu adalah kode administrasi mengenai status daripada perkara yang sedang ditangani ya. Kalau kita berada pada sistem hukum yang baik, maka semua itu akan terlaksana dengan baik. Tapi jika kita pada posisi sistem hukum yang lemah, maka semuanya tentu akan menjadi tidak baik. Orang jahat pun jika dia berada pada sistem hukum yang baik, maka dia akan terpaksa ikut baik. Tetapi ketika sistem hukum itu lemah, maka orang baik terpaksa menjadi orang yang dikorbankan dalam sistem hukum tersebut. Saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa ada rasa tidak rela dalam hati kami setelah kami mendengarkan keterangan banyak dari kuasa hukum kami yang luar biasa ya, Bang Ahmad Kosinudin, Bang Samsir Jalil, dan juga Bang Sangaji ya, bahwa betapa kasus ini terlalu dipaksakan dan banyak kejanggalan ya. Nah, oleh karena itu kami mengajak tugas kita semua untuk senantiasa menjaga marwah hukum ya, walaupun perkara ini sudah sampai di hampir 10 bulan ya, demikian panjang, nafas harus panjang, biaya panjang, dan kekuatan harus panjang. Nah, alhamdulillah dalam kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kami masih mampu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya tidak ingin presiden saya hari ini yang memerintah kami akan memperlakukan kami dalam hukum seperti presiden ke-7 memperlakukan kami. Ya, kami ini bukan di BAP sebagai seorang pelaku kriminal, tapi kami di BAP sebagai orang yang dikriminalisasi, dan tanda, simptom, gejala, bahkan bukti-bukti itu sudah sangat mengarah. Nah, perkara sedemikian lama, mengapa belum juga ada suatu tindakan yang tegas, dalam artian bukan kami yang harusnya diproses sedemikian rupa, tapi Joko Widodo lah selaku seorang yang melaporkan kami yang harusnya diproses ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami berharap Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian-pembuktian yang ada. Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak memberi izin untuk beliau mengupload hal tersebut ya. Walaupun dia sudah memberi maaf, berarti kan ada hubungan di situ begitu. Nah, lebih daripada itu saya ingin mengatakan keputusan Jaksa Agung ya nomor 518 /J-A/11/2001 ini merupakan keputusan yang sampai hari ini masih terus kita menjadi panduan ya, dari P1 sampai dengan P53. Kalau P1 itu adalah tentang laporan, maka P53 artinya sudah selesai semua, itu adalah tentang kartu perkara tindak pidana. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan hukum. Kami orang hukum, kami mengerti, kalaupun kami bukan pengacara dalam hal ini, yaitu layar sipil, mereka juga adalah subjek hukum yang harus dihargai. Ya, saya kira ini kata-kata bijak pada hari ini adalah bahwa jangan angkuh, karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Ya, jangan Anda bersikap sebagai seorang kuasa, tapi bersikaplah sebagai hamba dan jangan sebagai pemilik dunia. Pesan saya kepada Bapak Jokowi dalam hal ini, jangan berkesan seperti sebagai seorang pemilik dunia, karena semua itu ada batas waktunya. Ya, saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari awal meminta dokumen ijazah Joko Widodo ke KPU RI, ke KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta. Dan yang tadi dikatakan Bang Gofur, memang sudah ada yang diberikan oleh KPU Surakarta. Ini dia tanda terima penyerahannya. Nah, bisa dikasih lihat ya. Ini tanda terima penyerahannya, yaitu ditunjukkan, bisa dibaca di sini. KPU Surakarta mengakui bahwa ini adalah salinan ijazah pencalonan 2005, 2010, 2010, 2014. Berarti KPU Surakarta sendiri mengakui ini dipakai 2 kali. Nah, ini sudah saya pertanyakan beberapa kali di banyak forum, mungkinkah sebuah kopi ijazah dipakai 2 kali? Berarti kan kopinya itu diberikan ke KPU,
diambil lagi, 5 tahun lagi dikasih lagi. Nah, apakah itu maksud KPU Surakarta? Kalau tidak, tolong dijelaskan ya oleh KPU Surakarta apa maksud Anda memberikan ini ke kami. Nah, yang kedua, ternyata memang kecurigaan saya selama ini terbukti bahwa tanggal itu bukan ditutupi. Karena kan 9, bukan 10. Kalau tanggalnya ditutupi berarti ada 10 yang ditutupi. Berarti tanggal itu memang dari dulu memang tidak ada. Semua ijazah yang diberikan oleh Joko Widodo dalam pencalonan yang manapun Itu nggak ada tanggal semua. tidak ada tanggalnya legalisirnya. Bodong semua Itu ya. Kecurigaan saya terbukti sudah di hari Senin kemarin di KPU RI 2 ijazah yang diberikan Joko Widodo tidak ada tanggal legalisirnya. Jadi enggak, sebelumnya katanya 9 yang tertutup. Makanya saya berpikir kalau ada tanggal itu berarti jadi 10. Nah, karena 9 berarti memang tanggal itu tidak termasuk yang ditutupi dan memang tidak ada. Nah, lalu seperti yang kata Bang Gofur tadi yang 2005 di mana? Saya paham bagaimana logika Pak Roy Suryo dan Bang Gofur karena ijazah yang diberikan KPU Surakarta ini memang tidak masuk akal karena dekannya masih Muhammad Naim dan beliau belum menjabat di tahun 2004 atau 2005. Semua Naim semua itu ya. Semuanya Naim semua. Jadi apakah Pak Naim ini adalah ahli legalisir? Jadi tahun berapapun dia boleh melegalisir atau memang harus dekan yang menjabat di saat namanya itu? dicatat aja, bisa jadi kan dia nggak tahu. Dicatat. Oh, bisa saja. Ini bisa juga di backdate gitu. Oh, backdate. Ya, saya nggak tahu ya. Jadi Nggak ada datanya, nggak ada date-nya. iya, jadi Nggak ada backnya, nggak ada date-nya. jadi nggak ada date-nya, nggak ada date-nya. Iya, nggak ada date-nya. Jadi saya berharap Pak Muhammad Naim klarifikasi itu. jujurlah kepada rakyat, ya kan? Apa yang Anda lakukan di tanggal berapa dan di hari apa? Dan mungkin saya mendukung perjuangan kawan-kawan di Polda Metro Jaya dengan menghimbau Polda Metro Jaya, saya menghimbau Polda Metro Jaya penyidik untuk mengembalikan alat bukti yang digunakan oleh Bapak Joko Widodo dalam melaporkan yaitu ijazah. Karena seperti yang waktu itu saya pakai, dalam pelaporan dengan pasal yang sama, saya memberikan sebuah kartu, Bang. Dan dikembalikan ya. di hari yang sama oleh penyidik Polda Metro Jaya juga. Jadi sama persis nih, apple to apple. Saya memberikan alat bukti, karena itu bukan barang yang saya pakai melakukan kejahatan, dikembalikan. Tapi kalau itu barang bukti, misalkan sebuah pisau dalam pembunuhan, ya itu nggak boleh dikembalikan. Jangan-jangan karena ini hasil Dipakai. kejahatan ya. Oh, saya nggak tahu. Nggak dikembalikan makanya. Ya, makanya kan Polda Metro Jaya, saya rasa Humas Polda Metro Jaya harus memperjelas. Iya, Kenapa ijazah Bapak Jokowi tidak boleh dikembalikan? Apakah itu diduga barang yang dipakai melakukan kejahatan? Betul. Maka itu tidak bisa dikembalikan. Nah, ini Polda Metro Jaya yang bisa menjawab, tapi saya mendukung semua Bang Gofur dan kawan-kawan dalam upaya-upaya ini. Thank you. Saya tambahkan begini ya, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh lanjutkan, Bang. Bang Michael. Bang Michael, yaitu pasal 241 Ya. yang disebut barang bukti ada 3 tindak pidana. Nah, itu yang dia. kedua, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana dan atau aset yang merupakan hasil tindak pidana. Pertanyaan kita Ya. terhadap 3 kualifisir barang bukti berdasarkan pasal 241 KUHP yang baru, Ya. ini masuk dalam kualifisir yang mana nih? Ya, makanya Apakah nggak boleh sarana kembali. melakukan kejahatan, hasil kejahatan, atau sarana untuk membantu melakukan kejahatan? Nah, ini yang Wah, kita biar belum tahu. biar Humas Polda Metro Jaya yang nanti menjawab ya. Oke, thank you semua. Satu lagi, Bang Rustam. Yang seharusnya bukan saya yang harus wajib lapor. Yang harus wajib lapor itu adalah Joko Widodo yang memalsukan ijazah orang lain untuk kepentingannya sendiri di wali kota, gubernur maupun di presiden. Oleh karena itu, kepada Pak Joko Widodo, segeralah bertaubat. Segeralah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya dia harus mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Jangan bohongi rakyat dengan cara mengkriminalisasi kami. Seharusnya yang ada di sini itu Joko Widodo yang harus wajib lapor bulak-balik gitu loh. Nah, masalah tadi yang sudah dibicarakan oleh kuasa hukum kami, ini membuktikan kalau ijazah Jokowi itu memang palsu. Permasalahannya itu apakah dibuat di pasar pramuka atau di cetakan yang lain. Kalau saya menduga itu di pasar pramuka. Karena apa? Pembuatnya itu yang selalu saya sebutkan, Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang hari ini belum tampil. Eko, kamu tampil. Banyak yang dulu bagian dari kamu sekarang akan melawan kamu.
termasuk senior-senior dulu pendukung relawan Joko Widodo. Oleh karena itu jelas dapat dipastikan atas pernyataan tadi, ijazah Jokowi palsu. Dibuat di Pasar Pramuka. Saya menduga yang buat itu Eko Sulistyo. Kepada Kapolri Pak Listio Sigit, tolong jangan mau dijadikan tumbal ijazah ini oleh Jokowi sehingga institusi Polri menjadi buruk. Apalagi sebentar lagi juga nggak lama lagi Pak Listio juga pensiun atau akan diganti. Jangan meninggalkan hal-hal yang buruk di institusi Polri ini. Karena apa? Polri dipisahkan oleh TNI ini supaya Polri ini lebih baik, bukan tambah buruk. Kalau Pak Kapolri seperti itu, saya akan mendukung lah kalau begitu supaya Polri dibawa kementerian. Kami nanti akan ramaikan itu kalau Pak Listio seperti itu. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.